Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Muhammad Rizky Julfikar dari Prodi PJKR Fakultas FPOK di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, akan saya lanjutkan sekarang. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari kemarin, yaitu sekarang akan membahas tentang bab 2, yang dimana bab 2 itu akan membahas tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Nah, mungkin akan saya mulai aja. Meskipun terdapat berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar, tetapi secara umum dalam beberapa hal tertentu yang mendasar mereka sepakat bahwa belajar setidaknya mencakup 3 ciri pokok, yakni yang pertama, belajar ditandai oleh adanya perubahan perilaku. Yang kedua, perubahan yang terjadi relatif permanen. Dan yang ketiga, perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman. Nah, dijelaskannya bahwa belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan atau pengalaman dan tidak dapat didistribusikan karena pengaruh kondisi tubuh yang temporer seperti karena sakit, lelah, atau obat-obatan. Nah, selain bertumpu pada 3 ciri pokok di atas, definisi tadi menegaskan pula bahwa sesungguhnya tidak semua perubahan perilaku yang terjadi disebabkan oleh proses belajar. Misalnya, perubahan-perubahan perilaku yang muncul sebagai akibat kondisi tubuh yang bersifat sementara seperti keadaan sakit, lelah karena obat-obatan, atau proses kematangan. Nah, berdasarkan perspektif kognitif, belajar keterampilan gerak merangkum 3 tahapan proses, yaitu tahapan kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Nah, apa sih kognisi? Nah, di tahap kognisi berlangsung relatif singkat dalam keseluruhan proses belajar, terutama untuk keterampilan gerak sederhana. Tahap ini diawali dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian tentang bagaimana suatu keterampilan gerak ditampilkan. Nah, atlet harus fokus pada upaya memahami hakikat dan tujuan dari aktivitas yang akan dilakukannya. Maka pelatih terlebih dahulu menjelaskan tentang substansi, tujuan, dan hakikat keterampilan gerak yang akan dipelajari oleh atlet tersebut. Jadi, selama tahap ini, atlet melakukan proses mental untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana suatu keterampilan target dan perilaku target dapat ditampilkan. Tahap asosiasi berlangsung lebih lama dari tahap kognisi. Mungkin dibutuhkan waktu berjam-jam untuk menguasai keterampilan gerak yang sederhana. Sementara untuk menguasai keterampilan gerak yang sangat kompleks, mungkin dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, tahap ini ditandai oleh mulai efektifnya cara-cara siswa atau atlet melakukan keterampilan. Keterampilan target yang dielaborasi ke dalam beberapa perilaku target dilatih secara intensif. Karena itu, atlet mulai mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keterampilan yang harus dilakukannya. Disebut tahap otomatisasi karena keterampilan gerak ditampilkan secara otomatis. Yang kedua, pada tahap ini, keterlibatan aktivitas kognitif telah dieliminasi secara gradual. Atlet yang telah mencapai tahap ini tidak lagi banyak menggunakan aktivitas kognitif. Proses latihan diarahkan pada penyempurnaan gerak dan penggunaan keterampilan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Adapun menurut perspektif sosial, kognisi terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan regulasi diri. Nah, tahap observasi adalah tahap belajar melalui observasi, observational learning, atau tahap belajar melalui model. Atlet melihat dan mendengar peragaan seorang model yang dianggap menguasai keterampilan gerak yang akan dipelajarinya. Adapun tahap imitasi. Tahap imitasi adalah tahap peniruan gerak setelah atlet mengamati peragaan gerak yang ditampilkan model. Jadi, lanjutan dari tahap sebelumnya disebut juga tahap emulasi. Adapun tahap kontrol diri adalah tahap latihan secara rutin untuk menguasai organisasi pola gerak yang lebih efektif untuk menghasilkan otomatisasi gerak. Adapun tahap regulasi diri atau pengelolaan diri adalah latihan untuk menyesuaikan penampilannya dengan perubahan-perubahan kondisi lingkungan, dan untuk itu atlet harus mengalihkan fokus latihan dari proses yang berorientasi PT proses ke PT hasil. Nah, belajar keterampilan gerak dipengaruhi oleh 2 variabel pokok, yaitu variabel internal dan eksternal. Variabel internal melekat pada diri atlet, terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi. Sedangkan variabel eksternal bersumber dari luar individu.
terdiri dari subvariabel kondisi proses latihan dan lingkungan. Subvariabel proses latihan meliputi indikator, umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan, sementara subvariabel lingkungan mencakup indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, belajar keterampilan gerak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 sistem, yaitu keterampilan gerak terbuka dan tertutup, keterampilan gerak diskrit, serial, dan kontinu. Yang ketiga, keterampilan gerak kasar dan halus. Yang keempat, keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh pelatih terhadap proses belajar dan penampilannya. Umpan balik memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi sebagai motivasi, hukuman, dan penguatan, serta informasi perbaikan kesalahan. Ada 4 jenis umpan balik, yaitu dapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak, yaitu pengetahuan tentang hasil, pengukuran objektif, pemantauan diri, dan tayangan video. Nah, mungkin hanya bisa segitu yang saya sampaikan pada bab kali ini. Kita lanjut ke bab 3 di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.